Tidak akan pernah ada Nahdlatul Ulama kalau Mbah Khalil Bangkalan tidak mengizinkan didirikan NU. Saya ingin mempersembahkan sebuah syair untuk Mbah Wahab ini. Dalam Bahar Basit. Zurtu bihamdir rahmani ma'hadal mu'jabi. Tambak beras yunshiru fawaidal madhabi. Abdul Wahhabi jalilul ilmi wal adabi. Ajanna layla fa kaifa la fawqal aghlabi. Ya lama'atil khaluqi min nuril muhjabi. Falhamdulillahi dhal majma'u birrahabi. Fakhrun nahdina fi syarqi wa fil maghribi. Laulahumu ma'ishna fanahnu katuhlubi. Ma aktsara du'ata min ulamal yutubi. Fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Ya hasratan lil Google akhidhu sababi. Wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Ya rubba talibi ilmin zahiril jalabi. Fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi. Tilmidhuhul bantani yarju fadlal qurabi. Fabil qurbi yushilul matluba lam natlubi. Ya Rabbana ajma'na fin nahdati kadharabi. Fid daraini zulfana bizumrati dhahabi. Berapa bait itu tadi? Kalau sudah lewat 8 berarti qasidah ini. Namanya qasidah al-Wahabiyah atau qasidah terkait tambak beras itu ya. Zurtu bihamdir rahman. Alhamdulillah saya bisa hadir bihamdir rahman dengan memuji kepada Allah zat yang Maha Rahman. Ma'hadal mu'jabi, sebuah pesantren yang mengagumkan. Sepanjang jalan tadi saya ngobrol dengan Gus Tony, Menteri Perhubungan, yang menjemput saya di Surabaya tentang pondok ini, nama-namanya, santrinya. Walaupun sesungguhnya saya sudah banyak mendengar sebelumnya tentang pondok ini, karena sanad saya dalam hal fikih utamanya itu adalah dengan Mbah Sahal Mahfud di Kajen, lalu beliau adalah mantu daripada Mbah Yai Abdul Fattah yang juga ada di sini. Pondok ini mengagumkan tambak beras namanya Yunshiru Fawaidal Madhabi, yang memang menyebarkan Fawaidal Madhabi, faedah-faedah keilmuan yang luar biasa, mengajarkan tentang inti daripada faham ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu bahwa Mbah Wahab ini adalah santri daripada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, santri daripada Syekhana Khalil, santri daripada Syekh Mahfud, dan juga Termas, dan tentunya beliau-beliau ini yang tiga tadi gurunya daripada Mbah Wahab
baik itu Mbah Hashim Asy'ari maupun Syekh Mahfud At-Turmusi maupun Mbah Khalil Al-Bangkalani adalah santri daripada Syaikhus Syuyukh, gurunya guru yang berada di Makkah pada masa itu, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Yang kebetulan saya mendapat kehormatan, kakek saya adik kandung daripada Syekh Nawawi. Kakek saya bernama Abdullah bin Umar, Syekh Nawawi bernama Nawawi bin Umar. Makanya pasti nyambung. Tadi saya katakan saya ini Al-Bantani. Tilmidhuhul Bantani yarju fadlal qurabi fabil qurbi yushilul matluba lam natlubi. Mbah Wahab ini santrinya ulama-ulama besar yang luar biasa. Adapun Syekh Nawawi Al-Bantani kita semua tahu. Beliau sahibul mu'allafatil kathirah allati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan wa man yusharu ilaihi muallifuhu bil banan. Beliau adalah pemilik kitab yang sangat banyak dan kitabnya beredar banyak di seluruh negeri. Termasuk kalau di Indonesia nyaris 23 menurut Martin van Brusnen. Seluruh pesantren di Indonesia pasti ngaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lah ini Mbah Wahab walaupun tidak ngaji langsung dengan Syekh Nawawi, tapi beliau ngaji langsung pada murid-muridnya Syekh Nawawi. Ma min alimin min ulama'i Jawa. Kata saya dalam kitab yang saya tulis Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Nawawi Al-Bantani, ma min alimin min ulama'i Jawa, tidak ada satupun orang alim dari tanah Jawa pada masa itu illa wa akhadha anhu, pasti dulu pernah ngaji dari Syekh Nawawi Al-Bantani, au akhadha an talamidatihi, atau mengaji dari murid-muridnya Syekh Nawawi, au darasa kutubahu ila waqtinal hali, atau pasti pernah membaca kitabnya Syekh Nawawi ila waqtinal hali, sampai kita atau waktu kita sekarang. Maka saya waktu nulis pertama belum menyebut nama Mbah Wahab dan Mbah Bisri dalam kitab Tuhfah itu yang saya buat dalam Bahar Rojas. Saya rasanya ingin menambahkan menyebut nama Mbah Wahab di sini dan Mbah Bisri Sansuri sebagai bagian daripada mata rantai sanad keulamaan NU yang menyambung dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena saya katakan Syekh Nawawi niku Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. فالترمسي والخليل ذو الآثر وأسنوي من به جل اعتبر من شارين ومن القدوس عبد القادر صاحب الدروس وطاهر وأرشد وبكر ثم عبد الستار من بمكة kata yadum wa Zainuddin wa Abdul Karimi wa Aliul Habsyi Dawul Hakimi wa syarraha minhajal abidina ihsanu jampasil khiyaru fina Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdatun bihashimin qad ishtahar Abdul Wahhabi wa akhuhu Bishri thabatatun murunatun wa dhahari. Utang saya sudah saya bayar ini untuk Mbak Wahab ya. Nah ini jangan manggut-manggut, paham lah pembuatan ya.
Dinikmati saja punya, berarti dinikmati. Gitu ya. Nah ini Bahar Rojas. Saudara-saudara, Mbah Wahab ini tadi saya sebut walaupun tidak langsung mengaji pada Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi mengaji kepada murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang saya sebut tadi. Fattar Masiyu, yakni Syekh Mahfud Termas, Masya Allah, alim besar, sangat terkenal. Kemudian Wal Khalilu Dzul Athar, Syekhana Khalil yang memiliki pengaruh yang sangat kuat, termasuk pada Ki Hasyim Asy'ari dan juga pada Mbah Wahab. Tidak akan pernah ada Nahdlatul Ulama kalau Mbah Khalil Bangkalan tidak mengizinkan didirikan NU. Karena ketika inisiator pendirinya NU Mbah Wahab mengusulkan pada gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari masih meminta izin dari gurunya lagi satu yang masih hidup, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Lalu Syekhona Khalil kemudian beliau istikharah, Allah berikan isyarah satu ayat dalam surat As-Saff ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini isyarahnya. Menurut isyarah ini entah bagaimana beliau cara membaca dan menerjemahkannya, akhirnya Syekhana Khalil Bangkalan memberikan izin dan merestui Nahdlatul Ulama didirikan, dan kemudian mengirim utusan santri beliau 2 benda yang kemudian sampai saat ini terkenal. 2 benda ini, pertama tongkat, kedua tasbih, atau pertama tasbih, kedua tongkat, untuk diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah As'ad yang bawa. Pada saat saya ziarah ke Syekhona Khalil di Martajasah, saya abadikan ini dalam syair. Saya kalau lagi hatinya enak itu jadi syair itu. Kalau lagi nggak enak ya nggak jadi punya. Kata saya saat saya ke Martajasah, ziarah di makamnya Mbah Khalil. Qadimtu martajasa raja'a barakatihi ya Syekhana lin-Nawawi anta tabi'uhu wa subhatun ma'asali kaunihi radiyan hamalahu as'adun li Hasyimin syaikhuhu. Saya datang ke Martajasa Raja Abarkatihi, berharap dapat keberkahan dari sahibul maqam, yakni Syekhana Khalil Bangkalan. Beliau terkenal al-arif billah, semua orang menyebut begitu. Tapi Syekhana Khalil Bangkalan begitu terkenal wali, ternyata beliau menyebut gurunya Syekh Nawawi juga sebagai wali al-arif, juga kemudian terkenal beliau sebut sebagai as-sufi az-zahid. Nah, kata saya, wa subhatun ya Syekhana lin-Nawawi anta tabi'uhu. Wahai Syekhana Khalil Bangkalan, lin-Nawawi pada Syekh Nawawi, anta tabi'uhu, engkau adalah pengikut setianya. Wa subhatun ma'asa, dan tasbih bersama tongkat, likaunihi radian, yang menunjukkan bahwa Syekhana Khalil merestui didirikannya NU. Hamalahu as'adun, dibawa oleh Mbah As'ad Syamsul Arifin, li Hasyimin syaikhuhu, untuk diberikan kepada Mbah Hasyim gurunya. Saudara-saudara, Mbah Wahab yang tadi sudah disebut Gus Romi itu, dan juga dipajang di sini inisiator, pendiri dan penggerak NU. Saya katakan kita semua jika masih diberi sehat, apalah lagi kami dari pengurus PBNU, insya Allah Yai Hasib selama diundang oleh Pondok Pesantren Tambak Beras
pasti PBNU wajib mengirim utusannya hadir di sini.